Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam seni bonsai Indonesia. Baik teman-teman, pada hari ini saya selesai melakukan dan merapikan penjing ya. Jadi ini saya sedikit ingin membahas tentang perbedaan bonsai dengan penjing ya, karena masih banyak terjadi perdebatan dan penafsiran ya, baik itu penafsiran yang dilakukan oleh diri sendiri maupun penafsiran-penafsiran yang uh, penafsiran yang dihasilkan dari berbagai banyak referensi, dan itu yang sangat penting. Jadi kalau tanpa referensi biasanya itu kurang tepat ya. Jadi apa sih bedanya bonsai dengan penjing? Sebetulnya ya tidak ada bedanya secara istilah ya, tetapi kalau kita mengartikan secara lebih luas lagi, secara umum lagi, itu beda. Nah, apa kesamaannya dan apa bedanya? Nah, saya akan sedikit menjelaskan, dan jangan lupa teman-teman, kalau mau komen komen di bawah ya, komen, eh, dan jangan lupa di subscribe, oke? Nah teman-teman sekalian, bedanya bonsai persamaannya bonsai dengan penjing itu apa sih? Nah, perbedaannya, persamaannya ya artinya ya sama gitu kan, cuman yang membedakan itu adalah kata ya, kata ya, kata yang membedakan. Kemudian secara umum memang penjing itu jauh lebih kompleks daripada bonsai. Nah, penjing, bonsai misalnya, bonsai itu kan berasal dari Jepang ya. Bonsai tanaman di atas pot atau di dalam pot. Kemudian penjing, pen ya, penjing itu kan berasal dari Mandarin atau Cina ya. Pen itu kan pot. Kemudian jing itu landscape, jadi landscape dalam pot gitu ya. Jadi sama sebetulnya, tetapi perbedaan secara umum penjing itu lebih kompleks, karena di dalam penjing itu banyak hal-hal yang diletakkan di dalam pot. Misalnya misalnya ya, ada danaunya, kemudian ada bebatuan, kemudian ada hewannya, ada rumah, kadang-kadang ada sungainya, kadang-kadang gitu ya, dan ada beberapa pohon ya yang diletakkan. Misalnya dalam karya penjing seperti ini, misalnya ada suatu bonsai paling kecil di belakang, itu sebetulnya untuk menciptakan ilusi ya, bahwa bonsai itu semakin jauh ke belakang akan semakin mengecil ya. Itu bagaimana menciptakan ilusi, apalagi dikasih kontur-kontur tanah ya, permainan-permainan kontur itu justru mempertegas. Dan ada sekat-sekat di antara bonsai yang satu dengan bonsai yang lain, bonsai yang satu dengan bonsai yang lain, itu mempertegas bahwa ada perspektif kejauhan dan kedalaman gitu ya. Dengan meletakkan bonsai yang paling belakang dengan gaya selenting misalnya, itu membentuk suatu panorama alam yang sebagaimana yang terjadi di alam gitu ya. Kemudian bagaimana sih untuk mempermudah untuk membuat suatu penjing? Biasanya ada orang ya di artikel-artikel, kemudian di referensi-referensi lain, memberikan suatu konsep, bagaimana konsep itu mempermudah bagi para pembaca, bagi para artis yang ingin menciptakan suatu karya seni bonsai penjing gitu ya. Yang pertama yaitu ada natural ya, harus natural secara keseluruhan. Kemudian ada variasi ya, ada formasi ya, kemudian ada apa istilahnya ya, apical dominan misalnya. Ada bonsai yang jauh lebih besar daripada bonsai-bonsai yang lain. Kemudian ada unity, satu kesatuan ya. Kalau bisa dalam membuat penjing harus satu jenis, biar kenapa, biar ada unity, ada satu kesatuan, nyambung dengan yang lain.
Jangan kemudian ya kita membuat suatu penjing dengan pohon-pohon yang berbeda. Itu nanti bisa bias karena butuh konsep yang jauh lebih matang gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, aturan dalam bonsai itu sebetulnya bisa didasarkan pada fenomena alam. Ya fenomena alam bagaimana di alam gitu ya, bisa didasarkan pada itu, bisa juga didasarkan pada individu dan sosial kayak gitu. Itu aturan-aturan dalam bonsai. Dan ada estetika. Estetika itu ya seperti yang saya katakan tadi, ada bentuk, ada tekstur, ada kontur, kemudian ada komposisi, perspektif, dimensi, garis dan lain sebagainya ya, skala, juga volume masuk dalam estetika seni ya. Bagaimana menciptakan suatu keindahan ya di dalam unity tadi, di dalam satu kesatuan display yang sudah dibuat ya, itu painting. Jadi perbedaan secara umum antara bonsai dengan painting itu memang berbeda. Painting itu lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi untuk menciptakan suatu karya seni yang mewakili, benar-benar mewakili fenomena-fenomena alam, karena di situ ada banyak elemen-elemen yang dimasukkan dalam suatu karya seni bonsai painting ya. Jadi secara istilah sama ya, kalau painting itu berasal dari Mandarin, kalau bonsai itu berasal dari Jepang, sama. Kalau painting ya landscape di dalam pot, kalau bonsai tanaman dalam pot gitu ya. Jadi teman-teman, tentang suatu keindahan misalnya, apakah kemudian ini indah? Bagi saya itu indah, tapi belum tentu menurut orang lain indah. Karena indah itu adalah persepsi dan interpretasi yang sangat individualistik ya. Kalau menurut orang lain indah, menurut saya indah, belum tentu menurut orang lain itu indah. Nah, itu seni ya. Tapi tergantung bagaimana pemahaman kita selama ini tentang bonsai ataupun painting. Kalau kita memahami dengan benar, ya kita akan melihat secara lebih detail dan melihat secara lebih menyeluruh bagaimana suatu karya itu gitu ya. Bagi saya dalam suatu apa yang saya kerjakan lah saat ini ya, saya mengerjakan adalah bagian dari ekspresi saya dan sikap, karena di dalam karya seni bonsai itu ya harus berasal dari sikap ya, dari emosi kita, dari ekspresi kita ya, dalam mendesain suatu karya seni bonsai. Karena seorang artis ya, seorang artis seniman itu harus mampu mengungkapkan karakter dan identitas dari apa yang dikerjakan gitu ya. Ya, sehingga dengan bisa mengungkapkan seperti itu, makanya saya kadang sangat lama dan sangat menikmati suatu proses itu ya, karena saya tidak pernah memikirkan tentang hasil akhir, karena saya sangat senang dengan proses untuk bagaimana bisa mempertegas karakter dan identitas dari apa yang saya kerjakan gitu ya, sehingga bisa menciptakan suatu karya seni yang sangat bagus. Mungkin itu sedikit dari saya tentang bonsai dan painting, perbedaan dan persamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.